Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Maksudnya, supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya
haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat mempelajari firman Tuhan sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Dari kitab Imamat pasal 17. Tuhan Yesus memberkati. Pasal 17 sampai 26 sering disebut sebagai kode kekudusan. Pasal-pasal ini fokus tentang hidup kudus. Ayat pokoknya adalah Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sekarang kita lihat pada Imamat 17. Mengenai tempat menyembelih dan mempersembahkan korban, larangan tentang makan darah atau bangkai. Mengapa orang Israel dilarang mempersembahkan korban di luar daerah kemah suci? Mengapa Tuhan menetapkan waktu dan tempat tertentu bagi persembahan korban dan semua upacara mengandung simbol tertentu? Demikian alasannya. Sebab bila orang mempersembahkan korban berdasarkan keinginannya sendiri, di luar dari peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan, maka orang dengan mudah cenderung menambah atau mengurangi hukum-hukum Tuhan dan mencocokkan dengan selera mereka masing-masing. Dalam agama kafir saat itu, diizinkan bahwa setiap imam secara pribadi menetapkan peraturannya sendiri. Jadi jelas perintah Tuhan menolong umat pilihan Tuhan bangsa Israel untuk menolak godaan mengikuti pola agama kafir. Ketika orang-orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, itu karena setiap orang berbuat semaunya dengan gaya hidup yang menurut mereka cocok. Hakim-Hakim 17 ayat 6 mencatat itu. Di ayat 7 bicara mengenai jin-jin. Adalah objek penyembahan dan persembahan kurban pada zaman kuno, khususnya di daerah Mesir, di mana orang Israel baru saja keluar, berbentuk berhala kambing jantan. Di sana dimintakan pertolongan dan persetujuan jin-jin agar mereka bisa melewati gurun pasir. Tuhan tidak ingin bangsa itu melakukan persembahan kurban kepada apapun selain daripada Tuhan. Tuhan mau umatnya sungguh-sungguh hanya percaya dan mengandalkan Dia. Ayat 11 sampai 14. Bagaimana darah mengadakan pendamaian bagi dosa? Jika dipersembahkan dengan benar, korban dan darah yang tercurah memungkinkan diperolehnya pengampunan dosa. Demikian yang diatur oleh Tuhan saat itu. Di satu pihak, darah mewakili kehidupan orang berdosa dan menuju kepada kematian yang kekal. Di pihak lain, darah menunjukkan kehidupan yang tidak bersalah dari binatang yang dikorbankan sebagai ganti dari orang yang bersalah yang telah melakukan dosa. Kematian binatang tersebut memenuhi hukuman mati, tuntutan daripada pendamaian. Sebabnya Allah memberikan pengampunan
kepada si orang berdosa yang mempersembahkan korban tersebut. Tuhanlah yang mengampuni berdasarkan iman orang yang melakukan persembahan korban itu. Ayat 14 mengenai larangan makan dan minum darah. Mengapa? Kalau kita menelusuri kembali pada Kejadian 9 ayat 4, peristiwa Nuh, maka Tuhan jelas melarang manusia untuk makan dan minum darah. Karena yang pertama, untuk menjauhkan dari praktik-praktik kafir. Makanan darah adalah praktik yang biasa dilakukan orang kafir saat itu, dengan harapan untuk mendapat sifat kekuatan dari binatang yang dibunuh. Umat Tuhan hanya boleh bersandar berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain untuk mendapatkan kekuatan. Yang kedua, untuk memelihara simbol dari korban. Darah melambangkan nyawa binatang yang dikorbankan untuk menggantikan si orang berdosa. Untuk meminum atau memakannya akan mengubah lambang dari hukuman yang berkaitan dengan korban dan merusak bukti dari korban. Yang ketiga, dilarang makan darah dengan tujuan melindungi bangsa itu dari infeksi. Karena banyak penyakit yang mematikan ditularkan melalui darah. Dan orang Yahudi harus menerima larangan ini dengan serius. Sebab itu para pendengar Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 56 menjadi begitu kecewa ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka minum darahnya. Padahal itu adalah simbol yang dikatakan Tuhan Yesus dan mereka tidak mengerti bahwa Yesus sebagai Tuhan sendiri dan korban terakhir yang diperlukan untuk menghapus dosa seluruh manusia. Sebetulnya tujuannya Tuhan Yesus meminta agar orang-orang itu percaya, benar-benar percaya dan menyatu dengan Dia, melambangkan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan ingin mengambil hidupnya masuk ke dalam hidup kita manusia yang percaya. Dan Tuhan juga ingin berpartisipasi, mengatur, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.